Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah, teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan iddah dan mu'tadah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'nallahu bihi wa bi'ulumihi fi dalani amin. Wal mutallaqatu, dan adapun perempuan yang ditalak qabla dukhuli, sebelum duhul, biha, dengannya mutallaqah, la iddata, ialah tidak ada iddah itu maujud alaiha, atasnya mutallaqah. Sawaun, adapun itu sawaun ialah sama saja, basyaraha, menyentuh menyentuh padanya perempuan, ajauju, siapa suami, fima, di dalam tempat, dunal farji, yang ada sebelum, yang selain farji, amla ataupun tidak. Nah, penjelasannya adalah mutolaqoh, wanita yang ditalak sebelum duhul, sebelum terjadi senggama atau jima dengan wanita tersebut, maka tidak ada iddah atasnya, tidak wajib iddah atas perempuan tersebut. Sama saja lelaki ini telah menggaulinya, artinya bercumbu, main, tapi tidak di dalam kemaluannya, tidak duhul maksudnya. Maka ketika suami istri menikah, A dan B menikah, kemudian A ini suaminya menceraikan sebelum terjadi jima, maka si B ini tidak ada kewajiban iddah, seperti itu. Nah, kemudian wa iddatul ammati, dan adapun iddahnya budak perempuan, alhamili, yang hamil, siapa budak, iddatul liqat, apabila ditalak siapa amah, talakon, dengan talak roj'iyan, talak roj'i, apa talak, au bainan, yang bain, apa talak. Bil hamli, itu ialah dengan melahirkan. Ai biwad'ihi, maksudnya adalah dengan melahirkan hamal, bisyarti nisbatihi, dengan syarat menisbatkan hamal, ila sahibil iddah, kepada laki-laki yang memiliki iddah. Jadi iddahnya budak wanita yang sedang hamil ketika tertalak roj'i atau talak ba'in. Talak roj'i itu kita udah pernah bahas, talak ba'in ini udah pernah bahas. Jadi nggak usah dijelaskan lagi. Bahwa adalah dengan melahirkan kandungan, dengan syarat anak tersebut bisa dinisbatkan pada laki-laki yang memiliki iddah tersebut. Artinya suami yang mentalaknya, seperti itu. Jadi amah itu budak. Jadi budak lagi hamil. Ini B-nya ini budak. B-nya istrinya, tapinya budak dia. Nah, dia lagi hamil, kemudian ditalak. Baik itu talak roj'i atau talak ba'in. Nah, si B ini istrinya ditalak. Kemudian, kapan dia iddahnya? Nah, iddahnya adalah setelah dia melahirkan dengan sempurna, seperti itu. Kemudian, wa qauluhu, dan adapun ucapan musonib, kaidatil hurroti, yaitu seperti wanita merdeka, al-hamili, yang hamil. Siapa perempuan yang merdeka? Ai pijami ima, maksudnya adalah dalam semua sesuatu sabako, yang telah lewat apa ma. Ya, jadi penjelasan maknanya adalah ungkapan musonib seperti iddahnya wanita merdeka yang sedang hamil. Maksudnya di dalam semua hukum yang telah dijelaskan di depan. Artinya udah dijelaskan di bab terdahulu, wanita merdeka, nggak perlu disamakan dengan iddahnya amah atau budak. Nah, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang saya akan tegaskan lagi bahwasanya iddahnya budak perempuan yang hamil itu dengan melahirkan. Nah, iddahnya seorang wanita merdeka yang hamil juga dengan melahirkan. Jadi kalau mau dibaca matanya, wa iddatul amati bil hamli ka iddatil hurrati, seperti itu. Jadi iddahnya budak perempuan dengan melahirkan seperti iddahnya orang merdeka. Jadi mau budak mau orang merdeka, ketika dia hamil, dia ditalak oleh suaminya, maka iddahnya sampai dia melahirkan, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Wabil aqra'i, dan dengan beberapa sucian, anta tadda, ialah beridah siapa amah bikur aini, dengan 2 kali sucian. Nah, membedakannya adalah kalau wanita yang sudah ada haid dan dia diceraikan, wanita ini normal artinya. Ketika dia merdeka maka 3 kali suci. Tapi kalau budak dia 2 kali sucian seperti itu. Nah ini kan budak ya, kita lagi ngomongin budak. Maka idahnya kalau dengan beberapa sucian, maka si budak perempuan ini adalah dengan 2 kali sucian. Kemudian wal muba'adu, adapun budak perempuan muba'ad, jadi muba'ad ini yang setengah merdeka. Nah, wal mukatabah, dan budak perempuan mukatabah. Mukatabah ini ya budak yang memang memiliki perjanjian dengan tuannya. Kalau seandainya dia bisa membayar uang sejumlah tertentu, maka dia merdeka. Nah, wa umul walad ini ya budak yang melahirkan anak dari tuannya. Budak yang berhubungan dengan tuannya dan melahirkan anak tuannya, seperti itu. Nah, kal amati seperti budak murni. Jadi al-muba'ad, mukatabah, umul walad itu kal amati seperti budak murni, seperti itu. Sama saja. Wabis syuhuri, dan dengan beberapa bulan, anil wafati, dari wafatnya suami, antu tadda, ialah beridah siapa mar'ah bisyahra ini dengan 2 bulan, wahom silayalin, dan 5 malam. Jadi jika budak wanita tersebut melaksanakan iddah dengan perhitungan bulan sebab ditinggal mati suami, maka iddahnya dengan 2 bulan 5 hari. Seperti itu. Nah, kalau misalkan merdeka itu 4 bulan 10 hari. Tapi karena ini lagi bicara budak, maka setengahnya. Nah, dengan beberapa bulan artinya dari wafat suami, iddahnya itu 2 bulan 5 hari. Nah, setengah dari orang merdeka. Kemudian, wa iddatuha, dan adapun iddahnya amah anit tolaki, dari tolak, antut tadda, ialah beridah siapa amah bisyahri nisfin bisyahrin wa nisfin, dengan sebulan dan separuh, ala nisfi, atas separuh. Jadi idahnya budak wanita sebab talak adalah idah dengan 1 bulan setengah atau separuh dari idahnya wanita merdeka, seperti itu. Jadi bisyahrin 1 bulan setengah. Jadi kalau misalkan orang biasa, orang merdeka kan 3 bulan, ya kan? Tapi karena ini lagi bicara budak, maka dengan 1 bulan setengah. 3 bulan, ya setengahnya ya 1 bulan setengah, gitu, seperti itu. Jadi kebalikan dari orang merdeka. Kemudian, wafi kaulin, dan ialah dengan suatu pendapat, syahroni, adapun 2 bulan, wa kalamul Ghazali, adapun perkataan Imam Al-Ghazali, yaqtadi, ialah menetapkan apa kalam, tarjihahu, pada mengunggulinya kaul. Nah, maksudnya satu pendapat mengatakan bahwa iddahnya adalah 2 bulan. Nah, jadi ada yang mengatakan 1,5, ada yang mengatakan 2 bulan. Dan ungkapan Imam Al-Ghazali menetapkan keunggulan pendapat ini. Jadi Imam Ghazali ya menetapkan pendapat ini, yaitu 2 bulan. Idahnya wanita yang memang budak, seperti itu. Budak. Kemudian amal musannifu, adapun musannif, faja'alahu. Amal musannifu, adapun musannif, faja'alahu, maka ialah menjadikan siapa musannif pada kaul, aula, pada lebih utama, haisu, di mana qala, berkata siapa musannif, fa ini taddat, maka jika iddah siapa amah bisyahra ini dengan 2 bulan, karena maka ada siapa iddah amah, maksudnya iddahnya amah, aula, ialah lebih utama. Nah, musannif hanya menjadikan 2 bulan sebagai bentuk yang lebih utama saja, seperti itu maksudnya. Sehingga beliau berkata
Jika budak wanita itu melaksanakan iddah dengan 2 bulan, maka itu lebih utama. Jadi musonif Syekh Abu Suja ini mengatakan 2 bulan itu lebih utama saja. Cuman boleh 1 bulan setengah. Tapi yang lebih utama 2 bulan, sama dengan pendapat Imam Al-Ghazali. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat, iddatuha, adapun iddahnya amah, salah satu ashhurin ialah 3 bulan. Wahwa, adapun kaul, al-ahwatu ialah lebih hati-hati. Kama sebagaimana keterangan qala yang berkata Asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa alaihi, dan ialah atasnya kaul, jam'un, adapun pendapat kebanyakan, minal ashabi, dari ashabus Syafi'i maksudnya. Jadi satu pendapat mengatakan bahwa iddahnya adalah 3 bulan. Nah, dan ini adalah yang lebih hati-hati. Jadi walaupun amah, budak, maka ada suatu pendapat mengatakan bahwa iddahnya tetap 2 bulan. Nah, ini yang lebih hati-hati sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, tentunya ini juga pendapat yang diikuti oleh beberapa golongan ashab. Nah, wa alaihi, dan atasnya kaul, jam'un, adapun pendapat kebanyakan, maksudnya minal ashabi, dari ashab Syafi'i. Artinya pendapat yang diikuti oleh beberapa golongan al-ashab. Nah, itu saja yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.